diberi fungsi dalam bentuk eh, sistem koordinat silindris. Nah, kita diminta untuk merubah menjadi persamaan dalam koordinat kartesius. Nah, ini kita tinggal ganti R dan θ-nya. Oke. Nah, kira-kira sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Mungkin bisa dijawab di room chat deh. Ini di bukunya apa namanya? Purcell juga ada ini ya, contoh soalnya. Nah, ini jangan-jangan contoh soalnya sama dengan yang kita bahas tadi. 4 2 pi per 3 5. Oh, sama ya. Ini tadi ya jawabannya. Nanti kalian bisa lihat pembahasannya lagi di bukunya Purcell. Sama persis ternyata soalnya. Oke, jadi intinya kita tinggal memanfaatkan tadi rumus untuk merubah dari koordinat silindris ke kartesius atau sebaliknya ya dari kartesius ke silindris. Hmm, Oke, oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, ini sebetulnya pembahasan yang terakhir ya. Jadi pembahasannya sebetulnya hanya sedikit. Jadi nanti mungkin kita sebelum jam 1.50 kita akhiri saja nanti kalau sudah selesai. Nah, kemudian yang keempat, nah ini ada sistem koordinat bola ya, atau spherical kalau di bukunya Purcell istilahnya ya. Sistem koordinat spherical. Ya. Nah, ini pengembangan juga dari sistem koordinat polar ya. Jadi kalau sistem koordinat polar, ini kan hanya dua dimensi ya. Eh, ini kalau kita bicaranya suatu titik ya, koordinat suatu titik, ini kan dinyatakan dengan r, θ. Kemudian kalau sistem koordinat silindris, ini tiga dimensi. Nah, ini kalau kita punya satu titik ya, maka koordinatnya kita nyatakan dengan R, θ, Z. Ya. Nah, sekarang kalau sistem koordinat bola, ini juga tiga dimensi ya. Kalau kita punya suatu titik ya, nah ini nanti kita nyatakan dengan R, θ, phi. Ya. Phi. Jadi kalau sistem koordinat kartesius, ini X, Y, Z. Oke, nah jadi ini kira-kira ilustrasinya ya. Ini kalau kita punya sistem koordinat kartesius ya, tiga dimensi, terus kita punya suatu titik. Nah, maka komponen koordinatnya adalah ini X, Y, Z ya. Ini X, ini karena di sumbu X kita itu jaraknya berapa. Kemudian Y, nah ini di sumbu Y ini jaraknya berapa. Nah, kemudian Z ya, ini terhadap sumbu Z ini jaraknya berapa. Sehingga kita bisa menyatakan koordinat X, Y, Z-nya. Nah, kemudian kalau yang sistem koordinat silindris ya, tadi dinyatakan dengan R, θ, Z ya. Jadi kalau kita punya titik, maka titik ini itu radiusnya dari titik 0,0 itu berapa ya jaraknya. Yang ini ya. Nah,
Nah, kemudian terhadap sumbu Z ini posisinya di mana? Nah, posisinya di sini kan. Nah, jadi ini R theta, koma Z. Oh ya, sebelumnya theta ya. Theta ini sudut antara sumbu X dengan garis R ini, ya. Nah, kemudian kalau yang sistem koordinat spherical ya, atau tadi sistem koordinat bola, ini notasinya R, theta, phi, ya. Nah, ini R, oh sorry, ini bukan R ya, tapi rho. Sorry, bukan R, saya ralat rho ya. Nah, rho ini adalah panjang garis ya dari titik 0,0 ya, 0,0,0 berarti ya, titik O lah. Titik O ini kan 0,0,0 kan. Nah, itu jaraknya berapa nih panjangnya nih? Dari titik 0 menuju ke titik yang kita punya ya. Ini jaraknya berapa? Nah, itu rho ya. Rho. Nah, kemudian eh, garis rho ini, nah ini kita proyeksikan ke bidang XY ya, ke bidang XY sehingga kita punya garis yang biru ini ya. Nah, garis yang biru ini atau garis proyeksinya tadi itu sudutnya berapa derajat terhadap X. Nah, itu disebut sebagai theta, ya. Nah, kemudian kalau yang phi itu sudut antara sumbu Z dengan garis rho tadi, ya. Garis rho. Nah, sehingga ini mirip dengan sistem koordinat silindris tapi beda, ya. Jadi mirip tapi beda ya. Yang pertama ini yang komponen pertamanya ini kan rho ya. Kalau rho ini kan jarak dari titik 0,0 langsung ke titik yang kita tuju kan. Nah, tapi kalau R itu jarak dari titik O menuju ini proyeksi titik kita terhadap bidang XY. Jadi kira-kira itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau secara matematis ya, ini kalau kita punya suatu koordinat ya dalam koordinat kartesius, nah, ini kita bisa rubah ke koordinat bola ya. Ini kita bisa pakai rumus yang kanan nih, ya. Nah, ini misal kita punya suatu titik dalam koordinat x, y, z ya. Nah, ini kita ingin rubah menjadi rho, koma, theta, koma, phi ya. Nah, ini kita bisa rubah dengan rumus yang kanan ini ya. Kita tinggal masukkan saja x, y, z-nya. Nah, kalau sebaliknya kita punya koordinat suatu titik ya dalam rho, theta, dan phi. Nah, ini kita kemudian kita ingin rubah menjadi x, y, z ya. Sistem koordinat kartesius. Kita bisa pakai rumus yang kanan ya. Makanya nanti nggak usah dihafal ya, Pak, ditulis saja di cheat-sheet kalian nanti ya. Oke, kemudian ini ada latihan soal ya. Ini kayaknya mungkin sama lagi nih di bukunya Purcell. Oh, sama ya. Jadi kita punya suatu titik, nah titik P ya, titik P. Titik P-nya ini koordinatnya dinotasikan dalam koordinat bola ya. Kemudian kita diminta untuk merubah koordinatnya itu dalam sistem koordinat kartesius. Nah, udah ini kita tinggal pakai saja rumus yang tadi sudah disediakan oleh orang matematik ya. Ya, kita tinggal masukkan theta dan phi-nya saja ke dalam rumus yang kiri ini ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh X-nya itu 2 akar 3, Y-nya 6, Z-nya minus 4. Ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita dikasih suatu persamaan ya. Suatu persamaan
Dan persamaan ini dalam sistem koordinat bola ya. Ini cirinya ini ada rho, ini ada rho, kemudian ini phi ya. Nah, ini kita diminta untuk mendeskripsikan eh, ini tuh grafik apa ya kan grafik kita sudah banyak bahas ya ada apa namanya di irisan kerucut ada lingkaran, ada elips, ada parabola, terus yang bentuknya aneh-aneh juga ada yang bentuknya mawar, ada yang bentuknya kardioida dan seterusnya ya. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi ini persamaan ini tuh grafik apa gitu. Nah, kemarin waktu kita bahas irisan kerucut ya di section berapa ya? Section 10. Kemarin kan ada ringkasan tabelnya itu ya, mana ya? Nah, ini, ini jadi ada bentuk-bentuk dari parabola ya. Rumusnya salah satunya kuadrat, tapi dalam sumbu koordinat kartesius semua ya. Ini kalau lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Kalau elips ini x kuadrat per a plus y kuadrat plus b sama dengan ininya itu apa? R ya. Saya agak lupa juga. Nah, tapi ada bentuk-bentuknya ya. Jadi ada bentuk-bentuk rumus dari setiap bidang-bidang ini gitu ya. Begitu juga dengan rumus yang bentuknya aneh-aneh ya. Kemarin kita bahas di mana ya? Nah, ini. Nah, ini tipikal rumus dari irisan kerucut kalau ini ya, kalau dinyatakan dengan sistem koordinat polar ya. Kemudian kita juga bahas yang bentuknya aneh-aneh nih ya. Ada yang kardioida, lima cons, dan seterusnya. Yang ada ciri-cirinya ini ya. Ada bentuk persamaan khususnya. Nah, ini bentuk persamaannya dalam sistem koordinat polar ya. Nah, tapi kalau yang kita bahas itu tidak ada yang dinyatakan dengan sistem koordinat bola. Nah, sehingga cara mengerjakannya ya kita rubah dulu persamaan yang dinyatakan dalam sistem koordinat spherical ini atau sistem koordinat bola ke dalam sistem koordinat polar atau kartesius ya. Sehingga setelah kita rubah menjadi persamaan dalam koordinat kartesius atau polar, nah kita bisa identifikasi tuh. Ini kira-kira kalau rumusnya bentuknya seperti ini grafik apa gitu. Nah, ini kita coba lihat contoh pembahasannya ya. Di coba kita coba lihat ya. Nah, ini misal tadi grafiknya kan rho sama dengan 2 cos phi ya. Jadi ini phi ya, bukan theta. Kalau theta itu gini ya, ini theta. Tapi kalau yang seperti ini phi ya. Bukan pi ya. Kalau pi itu kan ini kan pi ya. Beda. Oke, nah ini kita rubah dulu ke sistem koordinat Kartesius ya. Kita rubah menjadi sistem koordinat Kartesius. Nah, kita mendapatkan ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z minus satu kuadrat sama dengan satu. Nah, ini merupakan bentuk persamaan untuk sphere atau bola ya. Kemarin kita sempat bahas nggak di pembahasan yang sebelumnya. Bidang apa? eh, Permukaan pada ruang ya. Kemarin kita bahas di chapter berapa itu ya? Surface into space. Ini adanya elips ya.
Yang bola nggak ada. PPT kemarin ada nggak ya persamaan bola? Hmm, nggak ada juga ya. Nah, jadi persamaan bola itu eh, x x minus a kuadrat ditambah y minus b kuadrat ditambah z minus c kuadrat sama dengan f kuadrat ya. Ya, ini merupakan persamaan bola yang titik pusatnya ada di A, B, C, kemudian jari-jarinya sama dengan R ya. Ini jari-jarinya ya. Ini titik pusatnya, kemudian R ini adalah jari-jarinya ya. Nah, sehingga kalau kita dapat apa namanya suatu persamaan dalam sistem kuadrat kartesius seperti ini, nah ini kita bisa identifikasi ini kira-kira persamaan yang bentuknya seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat plus z minus satu kuadrat sama dengan satu, ini kira-kira eh, mirip dengan bentuk persamaan bidang apa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini mirip dengan persamaan bola ya. Nah, ini dengan berarti kan titik pusatnya ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 kan. Nah, berarti ini bola eh, titik pusatnya ada di 0,0,1. Kemudian jari-jarinya ini kan akar satu kan berarti jari-jarinya ya satu. Nah, sehingga kita perlu ini juga apa perlu merangkum ya kira-kira untuk setiap bidang itu bentuk persamaannya itu tipikalnya seperti apa ya. Nah, kemarin kalian bisa catat ini ya yang ringkasan ini ya. Misal kalau elipsoid itu bentuk persamaannya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat plus b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan satu ya. Jadi misal nanti kalian mendapatkan persamaan seperti ini misalnya x kuadrat plus 2 terus y kuadrat plus 6 z kuadrat plus 4 sama dengan satu. Nah, ini berarti oh ini bentuk persamaannya mirip dengan persamaannya elipsoid. Nah, berarti ini elipsoid dengan A-nya sama dengan akar 2, B-nya ini berarti akar 6, C-nya akar 4 ya, atau sama dengan 2. Ya, sehingga kalian perlu tahu ini tiap jenis kurva atau permukaan ya, itu bentuk umum persamaannya seperti apa ya. Nah, kalau yang untuk apa namanya permukaan, nah ini eh, yang kemarin kita pelajari bentuk-bentuk persamaannya itu ditulis dalam sistem koordinat Kartesius ya, karena ini X, Y, Z semua ya. Ini misal contoh lagi ya, misal saya punya persamaan bentuknya seperti ini ya. Ini X kuadrat eh, plus 2 tambah Y kuadrat per 4 minus 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita punya, oh ini plus Z ya.
kalau kita punya persamaan seperti ini ya. Nah, nah, ini kita harus ya agak kreatif juga ya. Eh, kita memodifikasi persamaannya ya agar sesuai dengan salah satu bentuk umum persamaannya. Ini kalau kita lihat ini kan berarti ini kan bisa kita rubah jadi ini ya. X kuadrat plus 2 plus Y kuadrat plus 4 sama dengan Z. Ini kan berarti mirip mirip yang ini gitu kan. Cuma A-nya ini akar 2 ya kan. B-nya sama dengan 2. Jadi belum tentu bentuknya itu kuadrat gini ya. Hanya ada kuadratnya ya. Oke, ya ini yang permukaan. Kalau yang irisan kerucut eh, ini mungkin lebih enak kalau dipahami dari ini ya. Jadi kalian rubah dulu menjadi ini. Nah, ini sistem koordinat polar ya. Dirubah dulu ini sudah ada bentuk-bentuk tipikalnya. Atau kalau mau dirubah jadi sistem koordinat Cartesius dulu juga bisa ya. Kemarin kan kita juga bahas ini ya. Misal irisan kerucut eh, kalau lingkaran, kalau lingkaran kan ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau titik pusatnya di 0,0 ya. Kalau titik pusatnya di A, B, bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuk yang lebih umum lagi seperti ini ya. Jadi misal kalian punya dikasih persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan eh, minus 4 X plus Y minus 6 misalnya. Nah, ini memang kalian perlu coba modifikasi dulu gitu ya. Jadi biar gimana caranya bentuk persamaan yang kita punya itu mirip dengan salah satu bentuk umum persamaan kurva-kurva yang kita ketahui kan. Nah, ini kalau ini kan bisa digeser seperti ini misalnya. Plus 4 X plus Y plus 6. Kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 4Y plus 6. Nah, ini kan mirip dengan lingkaran ya. X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan. Kemudian ada X dan Y yang pangkatnya satu ya. Kemudian ada konstanta. Oh, berarti mirip dengan lingkaran ya. Nah, jadi eh, kira-kira langkahnya seperti itu ya. Kalau kemarin elips ya, kalau kemarin apa kita pakai sistem koordinat Cartesius, nah kita bisa pakai bentuk persamaan yang ini gitu. Jadi ini X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, kemudian X dan Y ini masing-masing dibagi dengan konstanta ya, konstanta. Dan ini sama dengan satu. Nah, ini kalau parabola lebih macam-macam lagi ya. Nah, bentuknya ini ada yang Y kuadrat sama dengan 4 px, nah, dan macam-macam ya. Nah, kalau parabola ciri-cirinya eh, yang dikuadratkan itu salah satu ya. Kalau enggak Y-nya saja atau X-nya saja. Kemudian yang satunya itu pangkatnya satu. Ya. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau hiperbola, nah, ini rumusnya mirip parabola ya. Bedanya ini salah satunya ini ada yang negatif ya. Kalau elips kan tadi apa namanya positif semua kan. Y kuadrat plus B kuadratnya juga positif. Nah, jadi kira-kira caranya itu ya. Ketika kalian dikasih suatu persamaan, kemudian kalian diminta menentukan ini atau mengidentifikasi ya, ini kurva apa atau bentuk permukaan apa. Nah, ini ada latihan soal ya, tapi nanti yang akan saya jadikan PR yang di bukunya Purcell saja ya, nanti biar kalian bisa tahu jawabannya juga. Oke, nah ini kalau di soal tahun lalu sih nggak keluar ya terkait apa namanya sistem apa diminta mengidentifikasi
suatu persamaan ya. Tapi kalau tahun 2022 itu keluar ya soal nomor 5. Jadi ini kalian diberikan suatu persamaan ya. Nah, ini kalau kalian lihat, nah ini kalau di sini sudah dikasih tahu ini dalam koordinat silindris ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu pun, nah ini sudah kelihatan ya. Ini R, theta, dan Z ya. Berarti silindris karena silindris tadi kan koordinat atau persamaannya itu kan dinyatakan dengan R, theta, dan Z. Nah, ini diminta untuk merubah menjadi sistem koordinat kartesius, kemudian menentukan ini jenis permukaan apa ya, jenis permukaan apa. Dan yang nomor B ini juga mirip ya. Nah, ini tapi persamaannya ini dalam sistem koordinat bola ya, karena ada rho dan ada phi ya. Ya, walaupun ini dikasih tahu juga sih koordinat bola. Ini juga sama, diminta ubah dulu ke kartesius, kemudian diminta menentukan itu jenis permukaan apa. Oke, mungkin kita coba kerjakan satu ya. Ini jadi materinya sudah habis sih sebetulnya. Nah, sudah habis. Jadi kita coba kerjakan bersama ya, yang nomor satu ini. Oke, ini silindris kita rubah ke kartesius ya. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini ya. Z-nya tetap Z, kemudian oh, X-nya R cos theta ya. Ini kalau saya ubah bentuknya, ini kan bisa gini ya. 4Z sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus 3 cos 2 theta. Ini R. Oh, ini kayaknya harus ini nih. Lebih kreatif lagi ya. Ini ada R cos semua ini. Ini kan berarti ini jadinya X semua ya. Mungkin ini perlu dirubah dulu nih cos 2 theta mungkin pakai rumus-rumus trigonometri itu bisa jadi sin ya. Mungkin ada yang ini punya ide ini kira-kira mau dirubah jadi seperti apa. Tapi coba kalau misal saya gambar di ini bisa nggak ya? Hmm, gimana? Di GeoGebra coba. Itu sebetulnya persamaan apa sih? 4Z. Tapi kalau
Kita coba ya. Tiga cos kuadrat theta. Saya ke gambar nggak? Oh, kayaknya nggak bisa ya. Jadi dia nggak bisa menggambar persamaan dalam bentuk sistem koordinat selain Cartesius. Nah, ini nanti jadi ini nih tentang kalian nih. Ini kalau misal R kuadrat dikali 3 cos kuadrat theta, ini kan bisa jadi 3x kuadrat ya. Nah, cuma yang R kuadrat cos 2 theta ini yang terus jadi apa ya? Cos 2 theta itu sama dengan apa ya? Coba kita cari rumus-rumus trigonometri. Oh, ternyata ini. Cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa minus 1 ya. Atau cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa. Ini tadi kuadrat ya. Oke, jadi cos kuadrat alfa bisa dirubah menjadi cos kuadrat minus sin kuadrat. Cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta ya. Ini kan berarti R kuadrat cos kuadrat theta minus R kuadrat sin kuadrat theta ya. Nah, ini kalau saya tulis dulu gini kan saya bisa tulis gini ya. R cos theta kuadrat minus R sin theta kuadrat kan. Ini kan berarti sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Jadi kita bisa masukkan lagi nih 4Z sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat terus plus 3X kuadrat. Ini berarti 4Z sama dengan 4X kuadrat minus Y kuadrat ya. Kalau saya ada yang salah, langsung di komen aja ya di room chat ya. Sekarang kita punya persamaan ini nih. Sekarang sudah kita rubah jadi persamaannya dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, sekarang tugasnya berarti kita adalah ini kira-kira permukaan apa ya? Coba kita lihat di yang pembahasan kemarin ya. Hmm,
Ada yang mirip nggak? Nah, ini coba kalau kita bagi persamaan ini jadi coba saya kasih. Nah, ini misal saya bagi 4 semua ya. Ini kan jadi Z X kuadrat minus Y kuadrat per 4 ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Kira-kira mana yang mirip ya? Ini yang minus Y-nya. Hmm. Nah, ini kemungkinannya cuma dua ya. Kalau nggak dia paraboloid, dia hiperbolik paraboloid ya. Tapi kayaknya hiperbolik paraboloid. Coba kita kalau kita gambar ya. 4Z sama dengan 4X kuadrat minus Y kuadrat. Z 4Z sama dengan kuadrat minus Y minus Y. Hmm. Nah, ini kalau kita lihat ini dia hiperbolik paraboloid ya. Berarti hiperbolik paraboloid ini saya copy di sini aja deh. Ini berarti nggak harus yang minus itu X kuadrat per A kuadratnya ya, tapi Y kuadrat plus B kuadratnya yang minus juga bisa ya. Hmm. Ya, mungkin kalau dibalik ya, mungkin bisa juga jadi gini ya. Y kuadrat minus 4 Y kuadrat per 4 ya. Y kuadrat per 4 minus X kuadrat, tapi ini Z-nya minus ya. Nah, coba aja kita gambar tuh bedanya, Mbak ya. Jadi yang minus 4Z-nya. 4Z sama dengan, oh, kalau ini saya tukar Y kuadratnya jadi di depan, itu jadi saya ganti warna hijau.
Bedanya apa sih? Kalau merah ini, yang hijau. Hmm. Oh, I see. Ini kalau kita lihat ya, ini ini bayangin kalau ini pelana pelana kuda itu ya. Nah, ini kalau yang sesuai rumus aslinya ya, ini y kuadratnya yang positif, x kuadratnya yang negatif ya. Ini z-nya positif. Nah, ini ya kayak pelana kuda kan, ini yang bagian permukaan untuk duduknya itu ya. Nah, tapi kalau kebalik positif negatifnya, ya pelananya jadi kebalik ya gitu aja. Ya. Tapi ini eh, sama-sama hiperbolik paraboloid ya. Karena yang kuadrat x kuadrat dan y kuadratnya, z-nya nggak kuadrat ya, pangkat satu. Kemudian x kuadrat dan y kuadrat ini berkebalikan tandanya ya, positif negatifnya berkebalikan. Oke, tapi kira-kira cara mengerjakannya seperti itu ya. Ini saya agak lama mengerjakannya karena satu, eh, saya sendiri juga belum apa ya, nggak terlalu familiar banget nggak ini ya dengan bentuk-bentuk ininya ya. Nah, jadi saran saya pertama ya kalian buat ringkasannya gitu, ringkasannya jadi satu dideketin gitu. Jadi sehingga kalian eh, bisa bandingkan persamaannya itu di satu posisi gitu kan. Kalau tadi kan mencar-mencar kan, yang permukaan di sini, kemudian yang irisan kerucut di mana itu kan beda-beda. Nah, kemudian yang kedua tadi berarti saran saya kalian pelajari juga ini rumus-rumus trigonometri ya. Jadi karena tadi ada jebakan ini kan cos 2 theta ini kita perlu ubah dulu nih jadi apa tadi cos kuadrat minus sin kuadrat ya. Sehingga baru kita bisa rubah ininya ya, rubah jadi kartesius ya. Nah, sehingga jadi kalian kalau nggak hafal aturan trigonometri kayak saya kan udah lupa ya aturan trigonometri tadi. Ya kalian catat aja di cheat sheet kalian ya, rumus-rumus trigonometrinya. Karena kalau kalian tadi misal kita nggak bisa mengganti cos 2 tetanya tadi kan ya sudah, wassalam kan kita stuck kan nggak bisa lanjutkan tadi eh, kerjaannya. Oke, tapi kira-kira langkah besarnya seperti itu ya. Secara prinsip seperti itu cara mengerjakannya. Jadi eh, kalau misal nih tidak diminta merubah menjadi koordinat kartesius misalnya ya. Jadi soalnya cuma ada fungsi kemudian ditanya ini bentuk permukaan apa gitu. Nah, maka step pertama adalah kalian rubah dulu ke dalam koordinat kartesius tetap ya. Karena tadi di yang sudah kita pelajari ya macam-macam bidang ini macam-macam bidang kan semuanya dalam koordinat kartesius kan, dalam koordinat kartesius sehingga ya kita bisa mengidentifikasi atau bisa menebak persamaan yang diberikan itu permukaan apa ya kita ubah dulu ke kartesius, kita cocokkan seperti yang kita lakukan tadi ya. Nah, kemudian setelah dicocokkan ya kita bisa bilang oh ini apa elipsoid atau hiperboloid satu eh, satu lembar atau hiperboloid dua lembar dan seterusnya. Tapi kira-kira langkahnya seperti itu. Oke, nah ini kemudian PR yang terakhir ya. Ini nanti silakan nanti lihat di Excel saja. Nanti yang akan saya minta kalian untuk kerjakan nanti ini ya, yang bagian ini. Nah, nantinya kalian
diminta untuk mengganti dari Cartesius ke sistem koordinat yang lain ya. Nah, kemudian tapi nanti saya tambahkan ini kurva apa itu. Ini bidang apa? Ini karena yang kuadrat dua variabel berarti ini bidang ya. Nah, ini bidang apa? Nanti silakan bisa ditebak ya atau diidentifikasi sih lebih tepatnya. Oke, oke kira-kira eh, seperti itu materi untuk hari ini. Ini kan sebetulnya kalau normalnya selesai jam 13.50 kan ya. Oke, tapi karena materinya sudah selesai, jadi saya kira saya cukupkan di sini saja. eh Monggo nanti bisa dipelajari lagi dari materi pertemuan pertama ya. Kemarin kita bahas apa sih? Bahas integral tak sejati ya. Kemudian kalau integral tak sejati ini tidak spesifik keluar di UTS ya. Nah, yang nanti keluar di UTS itu langsung terkait barisan dan deret ya. Ya, mungkin kita overview sekilas terkait eh, soal UTS ya. Jadi yang pertama keluar biasanya adalah barisan dan deret ya. Termasuk yang soal tahun lalu, ini juga barisan dan deret ya. Nah, intinya adalah diminta untuk ngecek ini konvergen atau tidak gitu ya. Atau diminta apa namanya? Kalau yang tahun lalu nih 2 tahun lalu ya. Interval konvergensinya. Ini kita sudah bahas juga. Ini kalian bisa memanfaatkan banyak cara ya. Bisa diintegralkan. Oh ya oke. Yang belum presensi, presensi dulu deh daripada kelewat. Monggo yang belum presensi. Jadi tadi pertama yang eh, dia pasti keluar adalah tentang deret ya. Ya, dan deret ini kalian bisa memanfaatkan tadi integral tak sejati ya. Bisa kalian apa perbandingan limit dan seterusnya. Saya sendiri pun juga walaupun saya kemarin ngajar sendiri tapi udah lupa juga gitu ya. Nah, makanya ya apa tantangan kalian, ya, kalian silakan dipelajari lagi. Kalau bisa dibuat summary-nya karena nanti kan pakai cheat sheet kan, nggak open book full. Jadi nanti silakan bisa dipelajari, dibuat summary-nya ya. Itu terkait deret. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi apa kemarin? Irisan kerucut ya. Irisan kerucut itu yang biasa keluar itu adalah dikasih persamaan, kemudian diminta mengidentifikasi ya. Ini persamaan apa, kemudian titik fokusnya berapa ya, dan diminta untuk membuat sketsa gambarnya ya. Nah, jadi dikasih persamaan, entah itu persamaannya dalam koordinat kartesius atau koordinat polar, ya, kemudian diminta untuk menggambar ya, menggambar. Nah, ini berarti kalian perlu apa namanya, pelajari ini bentuk-bentuk rumusnya ya. Eh, Misal ini kalau hiperbola bentuk rumusnya seperti ini ya. X kuadrat per per konstanta minus Y kuadrat plus konstanta sama dengan satu atau sebaliknya ya. Jadi X kuadrat dan Y kuadratnya ini positif negatifnya berkebalikan ya. Nah, ini kalau yang positif X-nya maka hiperbolanya terbukanya kemana. Nah, ini yang perlu kalian eh, familiar ya. Kemudian soal selanjutnya ini apa ini? Ini masih terkait eh, kurva juga ya. Kurva pada sistem koordinat kutub, cuma yang bentuknya ini kemarin ada yang 5 kon, ada yang macam-macam itu ya. Nah, ini kalian perlu berarti bisa ini eh, perlu mengidentifikasi ya. Ini ini kebetulan dikasih tahu ya kalau ini lingkaran, tapi kalau nggak dikasih tahu, nah ini kalian perlu mengidentifikasi ini persamaan apa gitu ya. Nah, kemudian kalian harus bisa menggambar. Nah, kemudian dari kasus yang diberikan, kalian bisa menentukan mana sih arsiran daerah yang dimaksud itu kan.
Nah, kemudian mencari luasannya. Kemarin pakai integral kan. Berarti kalian perlu belajar lagi teknik mengintegralkan ya. Jadi cara mengintegralkan kalian pelajari lagi ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang keluar ini ya. Biasanya ini ya. eh, Kelengkungan dan komponen percepatan ya. Nah, ini bisa diberikan apa namanya? Persamaan pergerakan titiknya itu dalam bentuk fungsi parameter atau dalam bentuk vektor ya, vektor posisi. Tadi kemarin caranya kita sudah bahas ya, bagaimana cara mencari kelengkungan dan bagaimana cara mencari komponen percepatan. UTS 2 tahun lalu juga serupa ya, cuma ini bedanya sekarang bentuknya dalam vektor posisi ya. Kemudian ini bidang ya, apa bidang pada ruang ya, ini diminta untuk mencari titik potongnya dan persamaan bidang yang memuat kedua garis di atas. Ya, ini garis dan bidang pada ruang. Nah, ini pertemuan yang eh, sebelumnya ya yang kita bahas ya. Jadi eh, sekali lagi materinya banyak sekali ya dan apa namanya saya kira eh, perlu disiapkan dengan baik ya karena materinya banyak sekali dan apa namanya kalian perlu memahami juga gimana caranya menerapkan rumus-rumus yang ada untuk kasus-kasus tertentu gitu kan. Nah, jadi karena UTS-nya ini tanggal 18 ya, berarti hari ketiga, jadi kalian masih punya waktu kurang lebih 1 minggu lebih, 1 minggu lebih ya untuk mempersiapkan. Ya, ini semoga nanti bisa dipersiapkan maksimal karena ini 4 SKS ya, jadi eh, lumayan juga nanti pengaruh ke IPK kalian ya. Ya walaupun IPK bukan segalanya, tapi ya eh, alangkah bijaknya kalau kita juga tidak meremehkan ya. Jadi silakan bisa diperjuangkan ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini titik